Siap-siap warga plus 62, pemerintah akan berlakukan biodiesel B41 Januari 2025. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pelaksanaan program B40 akan berjalan pada Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menuju penggunaan energi yang lebih bersih. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan peningkatan campuran biodiesel dalam bahan bakar minyak hingga B100. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan visinya untuk menjadikan Indonesia mandiri energi dengan swasembada energi. Salah satu yang dikejarkan adalah program campuran bahan bakar dengan kelapa sawit atau biodiesel. Pemerintah memastikan akan memberikan penyaluran bantuan langsung tunai terhadap masyarakat sebagai pengalihan subsidi agar tepat sasaran. Opsi penyaluran ini disiapkan dua sekaligus. Memang belum ada keputusan terkait rapat perdana ini, namun Menteri Bahlil menegaskan bahwa pihaknya memberikan beberapa opsi di antaranya perubahan subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai. Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. Andaikan terjadi subsidi BLT, kelak kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya. Di tahun 2024 ini, pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai 435 triliun rupiah, termasuk untuk bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 83 triliun rupiah merupakan subsidi LPG. Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran, jumlahnya mencapai 20-30%. Pemerintah rombak direksi dan komisaris Pertamina melalui rapat umum pemegang saham. Tercatat ada 3 sosok baru yang akan memimpin BUMN energi ini, yakni Muhammad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komisaris utama Pertamina, Doni Oskaria sebagai wakil komisaris utama Pertamina, dan Raden Ajeng Sondaryani sebagai komisaris independen Pertamina. Iwan Bule menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Simon Aloysius Mantiri. Kini Simon Aloysius Mantiri sudah ditetapkan menjadi Direktur Utama Pertamina. Doni Oskaria juga merupakan Wakil Menteri BUMN, kini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Sebelumnya sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN juga memang diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina seperti Pahala Nugraha Mansuri. Kemudian Raden Ajeng Sondaryani menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen Pertamina. Sementara Simon Aloysius Mantiri kini didaulat menjadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Nike Widiawati yang sudah menjabat di Rut Pertamina sejak 20 April 2018 lalu. Restoran waralaba besar Amerika Serikat TGI Friday ajukan pilot. Langkah tersebut diambil usai perusahaan bergulat dengan masalah keuangan yang berlarut-larut dan gagalnya kesepakatan dengan perusahaan asal Inggris Hostmore. Dalam pengajuan ke pengadilan, kepailitan AS untuk distrik North Texas, perusahaan mendaftarkan aset dan liabilitasnya dalam kisaran 100 juta dolar Amerika Serikat hingga 500 juta dolar Amerika Serikat, atau setara 1,58 triliun rupiah hingga 7,92 triliun rupiah. Pihak TGI Friday mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemicu utama masalah keuangan perusahaan adalah kerugian akibat pandemi COVID-19. Mereka menyebut pengajuan bab 11 dilakukan untuk menemukan strategi alternatif demi kelangsungan perusahaan jangka panjang. TGI Fridays tidak pernah sepenuhnya pulih dari krisis pandemi. Kala itu restoran menutup layanan makanan dalam ruang selama beberapa bulan. Kondisi di atas diperparah dengan tekanan inflasi pada pelanggan kelas menengah yang menciptakan krisis keuangan bagi jaringan restoran yang telah berusia 6 dekade ini. Raksasa mobil Jerman Volkswagen atau VW berencana untuk mengambil langkah PHK massal menutup pabrik hingga memotong gaji karyawan. Kabar itu muncul dari Serikat Pekerja Para Buruh yang menyebut produsen mobil asal Jerman itu bakal menutup sedikitnya 3 pabrik di Jerman serta memberhentikan puluhan ribu karyawan. Jika benar, penutupan pabrik di Jerman akan menjadi yang pertama dalam sejarah Volkswagen selama 87 tahun beroperasi. Selain itu, penutupan pabrik VW di kandang sendiri mengungkap tantangan yang dihadapi produsen otomotif terbesar Jerman itu. Dewan Pekerja Volkswagen mengatakan rencana pemotongan gaji itu sekitar 10% untuk semua karyawan. Serikat Pekerja sudah menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut.
Ada sekitar 295.000 karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik Jerman. Mereka kini tengah mempertimbangkan menggelar aksi mogok kerja dalam beberapa waktu ke depan. Aksi mogok kemungkinan terjadi mulai 1 Desember mendatang.